Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Picu kerusakan, komunitas pecinta alam gelar demo di kantor Perhutani. Tuntut larangan kegiatan off-road di hutan lindung. Seorang anak kelas 3 SMP, putra pedangdut Lilis Karlina, ditangkap polisi di Kabupaten Purwakarta karena tertangkap tangan mengedarkan narkoba. Nekat curi mobil angkot, seorang pemuda di Kabupaten Karawang babak belur dihakimi warga. Seorang anak kelas 3 SMP di Kabupaten Purwakarta ditangkap polisi karena tertangkap tangan mengedarkan narkoba. Meski masih di bawah umur, pelaku memiliki kaki tangan orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota. Pelaku yang masih berusia 15 tahun itu merupakan anak penyanyi dangdut Lilis Karlina. Seorang remaja pria berusia 15 tahun dengan inisial RT ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Ciwareng, Purwakarta karena mengedarkan obat terlarang daftar G tanpa izin. Dari tersangka, polisi menyita 925 butir obat Heximer, 740 butir tramadol, dan 200 butir trihexyphenidyl. Modus operandi tersangka yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, di mana tersangka membeli sejumlah obat-obat yang tidak memiliki izin edar secara online, kemudian menjual kembali obat-obat itu baik secara online maupun langsung kepada pembeli dengan cara ditempel pada satu tempat tertentu. Yang cukup mencengangkan, setelah diperiksa oleh Satuan Narkoba Polres Purwakarta, remaja di bawah umur ini memiliki kaki tangan orang dewasa berinisial I yang berusia 26 tahun untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota. Anak usia 16 tahun mengendalikan narkoba dengan menjadikan laki-laki dewasa 26 tahun kaki tangan peredaran narkotika. Ini miris buat kita. Modus operandinya, tersangka menjadi perantara setelah mendapatkan narkotika, kemudian menjadi perantara untuk menjual kembali narkotika golongan 1. Belakangan diketahui, anak di bawah umur yang tertangkap dalam kasus narkoba tersebut adalah anak pedangdut Lilis Karlina. Namun Lilis yang datang ke Mapolres Purwakarta belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media. Syamsun Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Di sisi lain, aparat Polresta Bogor Kota Selasa siang meringkus 2 dari 3 pelaku pembacokan yang menewaskan seorang pelajar di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat pekan lalu. Petugas juga menciduk seorang pria yang kedapatan menyembunyikan para tersangka. Setelah buron selama 3 hari, anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota menangkap 2 dari 3 tersangka penganiayaan Arya Saputra, seorang pelajar hingga tewas. Kedua tersangka, MA berusia 17 tahun dan Salman Al-Farisi berusia 18 tahun, ditangkap di Lebak, Banten dan Kabupaten Bogor. Keduanya adalah pengemudi sepeda motor dan pembuang senjata tajam jenis gobang yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Mirisnya, penganiayaan hanya dipicu oleh tantangan dari pelajar sekolah korban kepada pelaku melalui media sosial. Korban sendiri bukanlah orang yang menantang para tersangka di media sosial. Ya, itu berawal dari adanya tantangan via IG, ya, tantangan, dan pelaku terprovokasi, ya, berupaya untuk membalas itu dengan melakukan tindak pidana tersebut ke sasaran acak, ya, yang saat itu korban terkena tebasan senjata tajam.
Sedangkan seorang pelaku utama yang membacok korban bernama ASR masih diburu petugas. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga meringkus 1 orang lainnya bernama Suhendar karena menyembunyikan keberadaan para tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita sebilah gobang dan sepeda motor sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan pelaku yang menyembunyikan kedua tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Jenazah pensiunan polisi yang ditemukan dalam selokan beberapa hari lalu diautopsi untuk memastikan penyebab kematian. Namun, pihak kepolisian masih membutuhkan waktu untuk bisa menyimpulkan apa penyebab kematian korban. Autopsi dilakukan oleh dokter forensik dari RSUD Dr. Slamet, Kabupaten Garut. Proses autopsi selama 3 jam menunjukkan korban diduga meninggal dunia 3 hari sebelum ditemukan oleh anak-anak yang sedang memancing. Pemeriksaan fisik luar juga menemukan adanya luka, namun luka tersebut dinilai bukan menjadi penyebab kematian. Tim forensik masih memeriksa organ tubuh korban di laboratorium untuk menyimpulkan penyebab kematian korban. Kita sudah lakukan juga, memang ada beberapa luka-luka ya, dan kalau dari pemeriksaan itu hubungan luka-luka terhadap potensi kematian sih nggak ada ya. Tapi memang rupanya ada. Nah, kemudian pemeriksaan dalam semua sudah saya sampaikan pada penyidik. Kira-kira udah meninggal berapa lama itu? Kalau kita lihat di situ kan kita ketemunya di air ya. Yeah. Maka proses pembentukan itu lebih lama. Jadi kita kalikan 2. Ya. Jadi kalau 1,5 hari di darat, kalau di air berarti kurang lebih 3 hari ya. 3 hari. Seorang pemuda tak dikenal babak belur di Kabupaten Karawang pada Selasa sore. Ia diduga merupakan pelaku pencurian sebuah mobil angkot yang diparkir di sebuah warung di saat sang sopir sedang beristirahat. Seorang lelaki yang nekat mencuri sebuah mobil angkutan kota, angkot nomor 17 jurusan Tanjung Pura Kelari di Jalan Suroto Kunto, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, babak belur dihajar warga. Ia mencuri mobil angkot saat sang sopir sedang beristirahat di warung, tidak jauh dari mobil angkotnya. Saya kan istirahat, makan nih di warung. Kan hujan tuh gede. Udah beres makan, hujan reda, saya keluar, mobilnya nggak ada, hilang. Saya cariin sana sini nggak ada. Ketua IC dengar, nanya mobil ketemu belum? Saya nyari semua tuh anggota IC, alhamdulillah ketemu. Sadar mobilnya raib, korban pun melaporkan peristiwa tersebut kepada Persatuan Sopir Angkot. Angkot pun ditemukan terparkir di pinggir jalan dekat Terminal Kelari, dan pencurinya juga berhasil dibekuk lalu diserahkan ke polisi. Rekan saya yang satu ada info ketemu di terminal, ya udah langsung jegat aja. Anak sama yang rekan saya yang satu tadi dijegat dan diambil. Si pelaku kabur, putar balik di lampu merah Kelari, ketemu ada di masjid tadi. Dia udah nggak bisa kabur karena udah mentok. Akhirnya kita bawa tadi. Tersangka yang telah diserahkan menjalani pemeriksaan di Polres Karawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Sementara itu, aparat Polres Majalengka mengungkap kasus pengoplosan beras dan mengamankan barang bukti puluhan ton beras oplosan. Petugas juga mengamankan 11 orang yang terkait dengan kasus tersebut. Puluhan ton beras disita Polres Majalengka dari sebuah pabrik penggilingan beras di kawasan Cibasale, Kelurahan Majalengka Kulon, Kabupaten Majalengka. Beras yang disita adalah beras bulog yang dioplos dengan beras lain, lalu dikemas dalam karung kecil ukuran 10 kg dan dijual sebagai beras kualitas premium. Pelaku membeli beras bulog melalui seorang calo dengan harga Rp9.500 per kilogram. Setelah dioplos dengan beras jenis lain, pelaku menjual kembali beras tersebut dengan harga Rp11.000 per kilogram. Penggilingan beras yang ternyata membeli beras bulog, kemudian mengoplos dengan beras lain, dan kemudian mengganti kemasan dengan kemasan premium.
Untuk beras premium ukuran 10 kilo dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Ya, sedangkan dia mendapatkan di angka 9.500 dari Bulog. Itu pun dari calo. Kasus ini terungkap setelah terjadi kekurangan stok beras di wilayah Kabupaten Majalengka. Satgas Pangan Kabupaten Majalengka kemudian melakukan rangkaian penyelidikan. Polisi telah memeriksa 11 orang saksi, serta 70 ton beras sebagai barang bukti disita. 20 ton diantaranya sudah dioplos. Kasus pengoplosan beras ini masih dalam pengembangan polisi. Pelaku akan dijerat pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.